Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farah Taila. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan pengelolaan pengetahuan. Dan saya beranggota yaitu pertama Siti Fauzia, Haris Ahmad Jayadi, dan Maria Istania Rita Welan. Nah, di sini saya akan mengenalkan peran knowledge management dalam bisnis. Nah, peran knowledge management dalam bisnis, knowledge merupakan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman. Menurut Nonaka dan Takeuchi 1995 terhadap dua jenis knowledge, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, yang pertama kalian bisa lihat yaitu tacit knowledge. Nah, tacit knowledge ini juga dari pakar, baik individu maupun masyarakat serta pengalaman mereka. Tacit knowledge bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan sehingga membuatnya sangat sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada lainnya. Ya, contohnya perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh, pengalaman fisik, serta petunjuk praktis atau ruler of thumb, serta dalam jenis tacit knowledge. Nah, yang kedua yaitu explicit knowledge. Nah, yaitu yang dapat diapresiasikan dengan kata-kata, angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Knowledge juga jenis ini dapat disertakan dari satu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses metode, caranya, pola bisnis, pengalaman desain, suatu produksi. Contohnya, knowledge dapat berada di buku-buku, email, pesan suara, grafis, dokumen yang tidak struktur maupun dokumen struktur. Nah, di sini ada konversi antar tipe knowledge. Nonaka dan Takeuchi itu mengemukakan bahwa alasan fundamental mengapa perusahaan Jepang sangat sukses karena keterampilan dan pengalaman mereka dalam menciptakan knowledge organisasi. Penciptaan knowledge itu dapat dicapai melalui pengenalan hubungan sinergi antara tacit knowledge dan explicit knowledge dan membagi model konversi knowledge menjadi 4 bagian yang sebagai berikut, yaitu 1. Tacit knowledge. Ke tacit knowledge disebut juga socialization. 2. Tacit knowledge dan explicit knowledge disebut proses externalization. Yang ketiga, explicit knowledge dan explicit knowledge disebut proses combination. Yang keempat, explicit knowledge dan tacit knowledge disebut dengan proses internalization. The knowledge ice saber theory, yang menurut Nonaka dan Takeuchi, banyaknya tacit knowledge dibandingkan dengan explicit knowledge adalah seperti gunung es. Hal ini tersebut dalam proses externalization itu sulit dilakukan sehingga tidak semua tacit knowledge dapat dijadikan explicit knowledge. Yaitu di sini ada contoh kultur iceberg. Nah, itu ada operational action dan juga ada value. Nah, di sini terakhir yaitu knowledge management. Knowledge management adalah proses yang membawa organisasi dalam mengidentifikasikan, memilah, mengatur, menyebarkan dan transfer informasi dan keahlian yang penting yang merupakan bagian dari ingatan organisasi. Tujuan knowledge juga adalah memberikan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan dimanapun dan kapanpun itu. Salah satu bidang yang paling cepat berkembang dari investasi, perangkat lunak, dan perusahaan dan pemerintah adalah knowledge management dan collaboration system. Bahkan dalam dekade terakhir ini terjadi pertumbuhan eksponensial dalam penelitian tentang knowledge dan knowledge management dalam bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Saat ini perusahaan-perusahaan besar mulai fokus pada knowledge management sebagai tools untuk menenangkan persaingan. Hubungan antara knowledge management dan collaboration adalah saling terikat erat. Knowledge yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagi dengan orang lain hampir tidak berguna. Knowledge menjadi berguna dan dapat ditindaklanjuti ketika di-share ke seluruh perusahaan. Dimensi penting knowledge. Hubungan antara data, information, knowledge, dan wisdom membentuk sebuah piramida. Piramida ini tersusun atas data sebagai dasar, bagian bawah diikuti dalam hierarki ke atas oleh information, lalu knowledge dan wisdom.
Ada banyak konsep dan definisi mengenai data, information, dan correlate dari berbagai studi, namun definisi yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data. Data adalah sekumpulan fakta-fakta objektif, diskrit tentang suatu peristiwa atau proses. Contoh data adalah jumlah numerik atau atribut yang lain yang berasal dari pengamatan, percobaan, atau perhitungan. Misalnya biaya, kecepatan, waktu, dan kapasitas adalah data kuantitatif. Yang kedua, information. Information adalah data yang telah mempunyai relevansi dan kegunaan. Information memiliki makna dan tepat diorganisir untuk beberapa tujuan. Contohnya information misalnya sekumpulan data dan penjelasan yang terkait interpretasi dan bahan tekstual lainnya mengenai objek tertentu, kejadian atau proses. Yang ketiga, correlate. Correlate adalah campuran antara sepenggal pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual, wawasan para pakar, dan intuisi yang melatar belakangi dan yang menyediakan lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan memasukkan informasi dan pengalaman baru. Dalam suatu organisasi, seringkali correlate tertanam tidak hanya dalam dokumen atau repositori, tetapi juga dalam rutinitas organisasi, proses, praktik, dan norma-norma. Yang keempat, wisdom. Wisdom adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebenaran dan membuat penilaian yang benar dan basis pengetahuan sebelumnya. Wisdom juga berasal dari pengalaman dan wawasan. Dalam sebuah organisasi, modal intelektual dan wisdom organisasi adalah penerapan correlate secara kolektif. Manfaat correlate management. Yang pertama, mengurangi kehilangan modal intelektual ketika orang meninggalkan perusahaan. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengurangi jumlah pengulangan saat perusahaan memecahkan masalah yang sama. Yang ketiga, skala ekonomi dalam memperoleh informasi dan penyediaan eksternal. Yang keempat, pengurangan redundansi kegiatan berbasis pengetahuan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia lebih cepat dan mudah. Yang keenam, meningkatkan kepuasan karyawan dengan memungkinkan pengembangan pribadi dan memperdayaan. Yang ketujuh, keunggulan kompetitif strategi di pasar. Rantai nilai correlate management. Rantai nilai correlate management adalah serangkai proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menemukan, membuat, menyimpan, dan membagikan. Ada 4 proses pada rantai nilai KM, yaitu correlate acquisition, correlate storage, correlate dissemination, dan correlate application, dan menerapkan correlate. Knowledge acquisition. Organisasi dapat memperoleh knowledge dengan berbagai cara tergantung jenis knowledge yang dicari. Mula-mula, KMS yang dibangun adalah repository untuk dokumen laporan. Presentasi mencakup dokumen tidak terstruktur, contohnya seperti email. Perusahaan dapat membuat knowledge baru dengan menemukan pola dalam data perusahaan dari sistem pemrosesan transaksi, perusahaan yang melacak penjualan, pembayaran, persediaan, pelanggan, dan data penting lainnya, serta dari sumber eksternal seperti berita berlangganan, laporan industri, pendapat hukum, ilmiah penelitian, dan pemerintah statistik. Knowledge storage. Setelah knowledge ditemukan, baik berapa dokumen atau pola maupun expert rules, maka knowledge tersebut perlu disimpan agar dapat diambil dan digunakan dengan mudah oleh semua karyawan. Umumnya, structured knowledge disimpan dalam database, sedangkan unstructured knowledge dapat disimpan pada dokumen manajemen sistem yang merubahnya dalam bentuk digital dan menambahkan tag agar dapat diindeks. Expert system adalah knowledge yang diperoleh dengan mengimplementasikan ke dalam proses organisasi dan budaya. Knowledge dissemination. Teknologi masa kini bahkan telah menciptakan fenomena banjir informasi dan knowledge. Namun untuk karyawan dapat mendapat informasi dan knowledge melalui program pelatihan, jaringan informal, dan berbagai pengalaman yang disimpan melalui budaya perusahaan yang fokus pada knowledge dan informasi penting. Knowledge application.
Knowledge yang tidak dibagikan dan tidak diaplikasikan pada masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak akan dapat memberi nilai tambah pada bisnis. Karena itu, untuk memberikan pengambilan investasi, organisasi knowledge harus menjadi bagian sistematis manajemen pengambilan keputusan dan meletakkannya pada DSS. Pada akhirnya, knowledge yang baru harus menjadi bagian dalam proses bisnis perusahaan dan sistem aplikasi utama, termasuk aplikasi perusahaan untuk mengelola hubungan pelanggan dan pemasok. Knowledge Management System (KMS) yang disebut KMS. Knowledge Management telah menjadi salah satu strategis utama dari teknologi informasi. Banyak perusahaan sedang membangun Knowledge Management System, yaitu KMS, untuk mengelola pembelajaran organisasi dan pengetahuan bisnis. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk membantu para pekerja menciptakan dan mengatur dan menyediakan knowledge bisnis yang penting dimanapun dan kapanpun dibutuhkan dalam suatu organisasi. Knowledge Management yang disebut KM dan Knowledge Management System KMS. Knowledge Management adalah upaya organisasi untuk memperoleh dan mengatur dan mengkomunikasikan baik knowledge maupun explicit knowledge, sehingga orang lain dapat menggunakan untuk menjadi lebih efektif dan produktif. Sedangkan knowledge management system adalah sistem informasi yang dirancang untuk memfasilitasi kodifikasi, pengumpulan, mengintegrasi, dan menyebarkan knowledge yang ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir ada people process technology. Dalam menerapkan KMS, perlu diperhatikan 3 komponen utama, yaitu people process dan teknologi. Jika salah satu dari komponen ini diabaikan, maka tidak ada jaminan sistem diimplementasikan akan bisa berjalan dengan baik. 1. People. Menurut Davenport, kesuksesan transfer knowledge tidak dapat dinilai dari banyak dan canggihnya penggunaan teknologi serta banyaknya dokumen yang disimpan, sebaliknya ditentukan oleh keterlibatan individu serta interaksi. Yang kedua, proses adalah beberapa kegiatan berkesinambungan untuk mengelola suatu dari input menjadi output. Dalam suatu kegiatan bisnis pada suatu organisasi perlu ditentukan hal-hal yang terbaik pada kebijakan dan prosedur serta kegiatan sehari-hari. Penentuan hal tersebut dilakukan dengan tujuan efisiensi, fleksibilitas, keandalan, partisipasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah suatu alat untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan di dalam organisasi yang biasanya berbentuk sistem yang dapat membentuk, menyimpan, menyusun, mengelola, serta mengorganisasikan kegiatan maupun pengetahuan di dalamnya. Teknologi informasi dan KM menjadi kolaborasi yang saling mendukung dalam meningkatkan proses bisnis perusahaan. Yang keempat, Enterprise Content Management System. Ada 2 jenis aset knowledge yang perlu dikelola bisnis saat ini, yaitu struktur knowledge dan semi-struktur knowledge. Karena menurut studi para ahli, paling tidak ada 80% dari konten bisnis suatu organisasi adalah semi-struktured dan unstructured. Yang pertama, Enterprise Content Management System membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi tersebut, dan di mana memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, mencari, mendistribusikan, dan melestarikan knowledge untuk membantu perusahaan meningkatkan proses bisnis mereka dan meningkatkan kualitas keputusan. Yang kedua, Knowledge Network System atau Knowledge Network System, juga dikenal sebagai Enterprise Localization and Management System, mengatasi masalah yang timbul ketika knowledge yang masih berupa tacit, knowledge yang berada dalam benak para expert dalam suatu organisasi. Kesimpulannya adalah, knowledge management bisa menjadi salah satu bagian penting yang dapat menyelamatkan perusahaan untuk terus melakukan inovasi di masa yang akan datang dan dapat bersaing dengan kompetitor yang ada.